Bismillahirrahmanirrahim. Apa berikutnya? Tanawwa'at ya. Iya nak. 11. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Tanawwa'at reno-reno macam-macam. Opo ajnasul a'mali piro-piro jenis-jenisi piro-piro amal. Litanawu'i waridatil ahwali krana werna-wernani pira-pira tingkah kang tumeka. Pira-pira tingkah kang tumeka. Waridatul ahwal hiya ma yaridu 'alal qulub minal ma'arif ar-rabbaniyah wal asrar ar-ruhaniyah. Jadi tanawwa'at ajnasul a'mal. Amal seseorang itu bermacam-macam sesuai dengan macam-macamnya waridat, sesuatu yang datang yang mempengaruhi ahwal kita, sesuatu yang datang ke dalam hati kita yang mempengaruhi kondisi diri kita. Bahasanya itu begini, seorang yang menuju Allah itu macam-macam jalannya. Kalau tadi makrifat itu, pintu makrifat itu Allah yang membukakan pintu makrifat. Menuju pintu makrifat itu amal seseorang itu bermacam-macam. Jadi tidak masuk dari satu pintu. Bayangkan kalau dari satu pintu antriannya pasti panjang, itu kan urusan antri mengantri. Tapi pintunya ini banyak. Sehingga inilah yang disebut dalam Al-Qur'an udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian min abwabin dari pintu-pintu mutafarriqah yang berbeda-beda. Jadi pintu menuju ke ma'rifatan itu anak-anak tanawwa'at, macam-macam. Jenis-jenis amal seseorang yang semuanya itu tujuannya hanya satu, ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Salik itu pengambah jalan, sedangkan jalannya disebut suluk. Salik atau suluk ilallah, menuju Allah itu macam-macam lah. Macam-macamnya amalnya seseorang itu tergantung waridat, sesuatu yang Allah datangkan ke dalam hati seseorang itu sehingga orang itu menjadi tenang dengan hal tersebut. Makanya dalam beberapa syarahnya ada orang yang berjalan menuju Allah thariqahnya ta'allum, belajar. Ada orang yang thariqahnya mengajar. Ada orang yang thariqahnya ngajar TPQ. Ada orang yang thariqahnya bersihkan masjid. Ada orang yang thariqahnya mencari kayu bakar kemudian dijual, setelah dapat uang disodakohkan sebagian. Banyak sekali, sebanyak nafas kita. Ada orang yang thariqahnya sholawatan, senengnya sholawatan. Ada orang yang thariqahnya ngaji Al-Quran. Ada orang yang thariqahnya wiritan syadiliyah, qadiriyah dan lain sebagainya. Kita tidak perlu melihat jalannya orang, yang paling penting jalan kita. Itu macam-macam. Nah, ketika macam-macam ini kemudian sampailah semuanya pada tujuan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis amal yang semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, kalau kita mau melihat amal itu, ada amal yang disebut dengan amal badaniyah, ada yang disebut dengan amal ruhaniyah, amal badan, amal hati. Kamu enaknya di mana? Tapi biasanya begini ini kita harus bertanya kepada mursyid, kepada guru. Sowanlah kita kepada Mbah Yai Jamal, kemudian tiba-tiba oleh Mbah Yai Jamal diberi, kamu maca sholawat sing akeh, kamu mengamalkan ini. Biasanya beda-beda. Kamu kan pernah membaca hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ajari kepada saya amal terbaik. Apa kata baginda Rasul? Berdagang dengan jujur.
Datang lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling bagus? Birrul walidain. Ya Rasulullah, ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal nopo yang paling bagus? Menahan marah, la taghdab, ya. Ada yang datang, ya Rasulullah, amal nopo yang paling bagus? Salat tepat waktu dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang muncul, kenapa orang yang bertanya berbeda-beda, pertanyaannya sama, tapi kemudiannya jawabannya berbeda-beda? Ini yang benar yang mana sih? Saya mau ngambil yang mana? Apakah ngambil la taghdab? Apakah ngambil birrul walidain? Apakah ngambil as-salatu ala waqtiha? Apakah mengambil berdagang dengan jujur? Apa mengambil jihad fi sabilillah? Apa mengambil yang lain-lain? Biasanya penentuan ini ditentukan oleh siapa? Oleh Rasul, karena Rasul paham bahwa jalan tercepat bagi si A adalah birrul walidain. Jalan terbagus untuk A adalah berdagang dengan jujur. Jalan yang baik adalah berkata jujur. Jalan ini adalah la taghdab. Yang tahu itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidak ada, maka al-ulama warasatul anbiya, dan mursyidlah ini yang memiliki kewenangan. Sebab mursyid itu seseorang yang dipilih langsung, bukan oleh manusia. Jadi kadang-kadang kita bingung juga dalam kehidupan kita itu. Hari ini akan ada pemilihan mursyid. Ada 3 calon mursyid yang akan menjadi mursyid. Silahkan kepada setiap calon untuk menyampaikan visi misinya. Itu kan pemilihan BEM itu. Bukan pemilihan mursyid. Mursyid ini ma'dun, mursyid ini dapat izin. Jadi ketika seorang mursyid wafat, itu biasanya mursyid ini sudah berpesan, ini nanti yang akan menggantikan. Tidak model pemilihan. Dan penggantian ini berdasarkan izin dari mursyid, dan yang paling penting dapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemursyidnya kamil. Bukan mursyid apalagi memursyid-mursyidkan diri. Anak-anak, saya adalah rektor kalian. Mulai hari ini kalian semuanya harus setuju kalau hari ini, sejak saat ini, Ramadan ini, karena saya ngaji hikam, maka saya resmi menjadi mursyid. Ini memursyid-mursyidkan dirinya. Oh, gak bisa. Dokter itu untuk menjadi spesialis itu ada apa nak? Ada prosesnya, ada belajarnya, ada ujiannya. Dan kemudian ada tim khusus yang meloloskan kalau dia betul-betul dokter spesialis. Lah, untuk mengobati penyakit hati kita ini, kalau hanya sekedar penyakit dohir, kita bisa minta tolong pada dokter-dokter. Tapi untuk mengetahui penyakit batin ini tidak ada yang lebih bisa dibandingkan mursyid. Makanya mursyid itu biasanya memberikan amalan-amalan yang berbeda. Sampean begini, sampean begini, sampean begini, karena dia yang paling tahu tentang kondisi hati kita, di mana kita sendiri kadang-kadang tidak tahu tentang diri kita. Kemudian sang mursyid itu memberikan obat, resep ini Pak Holik, obatnya sampean. Kalau pingin segera sembuh dari penyakit hatinya, dosisnya sekian-sekian. Ini namanya wiritan ya, dosisnya sekian-sekian, ping 100. Kayak pil loh Mbak, kayak pil sampean kalau sakit ke dokter, ke Bu Juni itu loh, ke dokter Juni itu loh. Nah, obatnya kan 5 itu, merah, putih, kuning, kemudian agak hijau itu. Kok semuanya ini 3 kali sehari, ini 3 kali sehari, 2 kapsul dan lain sebagainya. Lah, dosis ini yang paham adalah dokter. Maka dokter itu punya alat yang ditempel-tempelkan itu loh Mbak. Apa namanya? Ya, ambil nafas panjang. Kadang-kadang sih ditepuk-tepuk. Oh, ini perut kita masih digini-gini kan. Itu kalau dokter-dokter umum itu. Kalau dokter spesialis gak ada begitu-begituan, itu sudah tahu. Oh, kembung Pak, tahu kalau saya kembung memang perut saya begini gitu. Bahkan kadang-kadang ditakoi, apa penyakitmu? Saya kesini biar kamu tahu. Kamu dibayarkan untuk mengetahui penyakit saya.
Makanya kadang-kadang dokter-dokter itu ya di kampung-kampung itu belajar pada pasien. Sakit apa Bu? Lah iya makanya diperiksa Pak, sakit apa saya? Enggak, gimana Bu? Pusing? Iya. Panas? Iya. Oh iya Bu, pusing kayaknya panas ya. Terus apalagi yang sampean periksa saja, wong sampean dokter kok takut sama saya gitu. Makanya dokter-dokter itu biasanya memakai alat ya, diambil darahnya, diambil kencingnya untuk dimasukkan ke lab. Ketahuanlah setelah didiagnosa ini sakitnya ini, obatnya ini, dosisnya ini, pantangannya ini. Persis dengan dunia thariqah. Hanya saja kehebatan mursyid-mursyid itu nggak perlu lab. Begitu kita datang, gak usah ngomong kamu. Saya datang kepada Mbah Yai Jalil, sowan dengan keluarga. Mbah Yai Jalil sudah paham siapa saya, apa kejelekan saya, apa kekurangan saya. Kemudian beliau memberikan nasihat. Hanya saja kadang-kadang mursyid itu nasihatnya itu halus gitu, lembut, khawatir menyinggung perasaan. Ini saya kan enggak? Sini. Sampean itu sampai kapan gedabrus? Sampean sampai kapan koyok ngene lakonmu itu? Ndang tobat, nggak akan begitu mursyid itu. Mursyid itu biasanya nyindir. Bahasanya itu bahasa kinayah. Bahasanya bahasa kinayah. Tapi itu bisa ditangkap oleh orang yang hatinya bersih. Nah, inilah anak-anak, kemudian ketika mursyid sudah memberikan dosis obat, lakukan itu, maka kita akan sembuh. Sembuh kita karena hebatnya mursyid kita. Atau mursyid itu ibarat seperti supir bis, supir angkutan umum. Sudah pertanyaannya. Sunan Kalijaga atau bukan Sunan Kalijaga, mau ke Monas, kalian sama-sama tujuannya ke Monas. Butuh bis, banyak pilihan bis di sana. Ada bis ini, bis ini, bis ini, bis ini. Ini namanya thariqah. Jangan naik satu bis. Kalau satu bis mungkin kelamaan, bisa-bisa antri kamu. Ada bis ini, bis ini, bis ini. Mana yang paling cepat sampainya ke Monas? Yang paling menentukan sampai cepatnya ke Monas itu adalah ke pengalaman supirnya. Kalau supirnya pengalaman, pasti dia akan mencari jalur tercepat. Tapi kalau supirnya nggak pengalaman, mau ke Jakarta seharusnya jalan ke sana, malah ke Banyuwangi, terus ke Bali, ya nggak sampai. Terus yang kedua, kalau supirnya itu pengalaman, tenang nggak? Penumpangnya tenang, karena supirnya lihai, pengalaman, tahu-tahu, loh kok wis sampai. Inilah pentingnya mursyid yang kamil. Tapi kalau mursyidnya nggak kamil, ya nggak sampai deg-degan terus sampean. Ngepot di sana nabrak kucing, di sana nyerempet sepeda motor, terus kadang-kadang dipisui oleh orang. Kenapa? Karena belum pengalaman nyetir. Lah, belum pengalaman nyetir karena memang dia tidak punya SIM. Lah, izin menjadi mursyid, SIM surat izin mursyid. Belum punya dapat SIM sudah memursyidkan dirinya. Hati-hati di zaman sekarang itu wakeh mursyid yang memursyidkan diri. Segampangannya ikuti yang muktabar saja. Kalau saya Abah Jamal dan keluarga ya Idris, Pak Yahya, Bu Ida, Bu Umi itu mursyidnya Mbah Yai Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil, karena kita paham kekamilan beliau, kesempurnaan kemursyidaan beliau. Wis pokoke gandolan sarungi mursyid, gandolan genderani mursyid. Saya kira cukup pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.